semuanya, di sini aku Dimas. Di sini aku bakalan jelasin materi mengenai pemanfaatan media digital di era sekarang. Kenapa sih kok aku mau bahas tentang materi ini? Mungkin ya kita kan tahu sendiri dimana pemanfaatan media digital sekarang ini makin lama itu makin melenceng dan makin kurang gitu loh. Setiap orang itu kebanyakan masih belum tahu cara memanfaatkan media digital dengan baik itu seperti apa, dan media digital ini bisa digunakan untuk media apa aja sih. Nah itu makanya kita bahas habis ini. Oke, mungkin pertama-tama ya, hari ini nih kita bakalan bahas gimana caranya memanfaatkan media digital itu tadi secara cerdas dan produktif dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, yang pertama ya, sebelum kita mengarah ke materi cara memanfaatkan media digital, kita itu setidaknya harus tahu apa itu media digital, ya kan? Jadi, media digital adalah format konten apapun yang dikodekan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Bentuknya itu bisa berupa teks, gambar, audio, hingga video yang dikirim atau disimpan melalui jaringan internet. Nah, kalau dulu kita kan itu biasanya baca di koran, yang korannya itu kertas, tapi sekarang kita itu bacanya bisa ada di berita online. Itu adalah salah satu contoh perubahan media analog ke media digital di zaman sekarang. Oke, yang selanjutnya yaitu kita udah mulai masuk nih ke pemanfaatan media digital di berbagai bidang. Yang pertama, itu dalam visual, layar itu terbagi menjadi 3 poin utama. Ada pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oke. Yang pertama nih, di bidang pendidikan sendiri, media digital mengubah cara kita untuk belajar. Sekarang, belajar nggak cuma dari buku cetak yang tebel, kalau nggak buku-buku LKS yang biasanya kalian pernah dapetin di sekolah-sekolah pas SD itu. Sekarang kita itu ada e-book, ada video tutorial di YouTube sendiri, terus hingga platform ya pembelajaran lainnya lah, seperti Google Classroom. Bahkan kalau kalian bingung sama rumus-rumus kimia apapun yang rumit lah, pelajaran-pelajaran rumit sekarang, kalian bisa kok akses langsung ke jurnal, artikel ilmiah dalam hitungan detik loh. Gimana? Cepet kan? Nah, itu media digital itu bikin kita belajar menjadi tanpa batas itu. Oke. Yang kedua, itu ada pada bidang ekonomi dan kewirausahaan. Untuk bidang ini sendiri, biasanya itu kan hobi orang itu kan ada hobi, terutama perempuan nih, terutama perempuan itu pasti punya hobi yang namanya belanja kan. Nah, belanja online itu media digital itu juga bisa membuka peluang bisnis yang luar biasa besarnya melalui e-commerce, media sosial, dan dompet digital atau QRIS. Proses transaksi jadi jauh lebih cepat dan aman tentunya kan. Hebatnya lagi nih, kalian yang masih sekolah pun bisa mulai bisnis kecil-kecilan, jadi reseller atau konten kreator memanfaatkan modal media digital ini. Kayak aku nih, sekarang ini kan ya hitungannya masih kecil, sangat-sangat kecil kan. Itu aku bisa memanfaatkan media digitalku itu buat membuat video edukasi kayak gini nih. Gitu. Yang selanjutnya itu adalah bidang komunikasi dan kolaborasi sosial. Untuk yang bidang ini, itu kita menjadikan jarak itu bukan menjadi masalah gitu loh. Kita bisa kerja kelompok bareng lewat dokumen, terus walaupun itu teman-teman kita tuh ada di rumah ya, di rumah masing-masing, tapi kayak kita tuh tetap bisa mengerjakan sesuatu tuh dengan bareng-bareng tanpa harus ketemu secara langsung gitu loh. Terus misal dengan media digital seperti IG, TikTok dan segala macamnya, itu kita tuh jadi lebih mudah juga kan buat yang namanya kenal sama orang yang jauh lah dengan rumah tinggal kita. Apalagi kita bisa ketemu juga dengan saudara-saudara yang jauh, itu bisa kenal dari situ. Kita juga bisa saling mengabarin satu sama lain. Kita bisa cecetan lah setiap harinya itu. Makanya kan kayak terasa lebih mudah lah dengan adanya
media digital ini kalau dimanfaatkannya dengan baik ya. Untuk tantangan dan etika sendiri dalam media digital, itu yang pertama, ini pasti kalian banyak banget jadi korban, yaitu berita hoax. Bahayanya, terus juga kecanduan screen time, hingga masalah keamanan data pribadi. Makanya, dalam informatika itu sendiri, dalam pembelajaran informatika, kita diajarkan untuk berpikir kritis. Jangan asal sebar informasi sebelum disaring. Dan juga selalu jaga privasi akun digital kalian, tuh penting banget. Buat menjaga akun itu penting banget. Terus gunakan media digital untuk hal yang positif, bukan untuk cyberbullying atau menyebarkan kebencian. Itu penting, karena kalau kalian udah menyebarkan kebencian, apalagi di media sosial, itu pasti rekam jejak digitalnya kalian itu kalau udah kena itu bakalan panjang banget. Oke, yang selanjutnya, untuk ini kita membahas yang materi terakhir, yaitu pada kesimpulannya lah. Intinya kesimpulan pada materi pemanfaatan media digital kali ini adalah media digital itu sebuah alat yang sangat kuat. Mau jadi alat yang bikin kita itu menjadi pintar dan produktif, terus atau justru buat kita itu semakin malas, semakin terpuruk, ataupun ya bisa membuat kita gagal mungkin. Itu tapi tergantung dengan orang yang menggunakannya, yang mengendalikan itu sangat-sangat penting. Makanya kita tuh ayo jadi generasi digital yang cerdas dan bijak, memilah dan memilih, itu loh. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di pembelajaran edukasi singkat mengenai pemanfaatan media digital kali ini. Mohon maaf kalau aku masih banyak kurangnya, dan see you buat kalian semua. Sampai ketemu lagi.